Selamat siang. Perkenalkan nama saya Meliana dari NPM 2351069. Saya dari Fakultas Hukum UIB. Saya akan memfasilitasi mediasi ini dengan tujuan untuk membantu kedua pihak menemukan solusi yang adil dan mengatasi perbedaan yang ada. Sebelum kita mulai, saya mohon agar kedua pihak menjaga sikap saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain. Oke, Oke, baik. dari pihak Pak Yudi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai soal status PL ini, bahwasanya saya mendapatkan informasi bahwasanya lahan PL saya ini diserobot oleh saudara Pak Anam. Dan di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kronologi persoalan yang saya hadapi, sehingga bisa mendapatkan titik temu terhadap apa yang jadi persoalan saya. Jadi dimulai begini, pada waktu itu dengan sertifikat yang ada, itu kepemilikan PL itu adalah milik saya. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian itu tiba-tiba beralih ke Pak Anam. Nah, jadi di sini saya minta klarifikasinya bagaimana penjelasan terhadap status dari sengketa lahan ini. Baik, silakan Pak Terima Anam. kasih atas kejelasannya yang Bapak sampaikan. Agar Hmm. saya dapat memahami situasi dengan lebih baik, apakah Bapak bisa memberikan contoh konkretnya atau situasi tersebut yang menggambarkan permasalahan tersebut? Bisa. Berdasarkan PL yang saya punya, ya itu sangat jelas bahwasanya itu tahun peresmian itu adalah sah milik saya dari BPN. Tapi tiba-tiba pada tahun berikutnya PL itu berubah kepemilikannya dengan atas nama Pak Anam sendiri. Nah, di sini saya perlu perlu memang klarifikasinya bahwasanya ini ada sedikit perbedaan, dan saya pun siap untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Tetapi di sini saya membutuhkan rekan saya atau orang yang bersengketa dengan saya ini, penjelasan dari dia juga saya butuhkan. Terima kasih. Baik, terima Mengenai kasih soal atas lahan yang saya punya. Baik. terima kasih atas contohnya. Sekarang saya ingin mendengarkan perspektif dari Pak Anam. Apa tanggapan Anda terhadap situasi yang diungkapkan oleh pihak Pak Yudi? Baik, terima kasih Bu Meliana. Perkenalkan saya Saiful Anam, Pak. Saya ini juga tidak tahu kalau PL itu punyanya Pak Yudi, gitu kan. Saya itu tahunya saya mengajukan PL kepada BP Batam di lokasi tersebut. Kemudian dari BP Batam menyatakan akan diberikan kepada saya. Terus terang, saya belum dapat ini Pak PL-nya, tapi saya sudah diberikan tagihan sama BP Batam untuk membayarkan WTO. Setelah Hmm. saya membayarkan WTO, saya juga sudah membuat perjanjian nih dengan BP Batam. Ada perjanjiannya, dari perjanjian ini, lahan ini akan saya manfaatkan seperti itu. Nah, kebetulan ada rekan saya dari PT Agung, dia sedang melakukan cut and fill. Nah, lahan ini kan masih lautan, apa perairan. Jadi dia minta izin sama saya untuk membuang tanahnya yang cut and fill tadi ke lokasi PL yang akan diberikan BP Batam tadi. Otomatis dong saya mengiyakan. Kan saya juga bisa mendapatkan itu seperti itu mendapat karena mungkin saya juga membayar ke dia berapa rate-nya nantinya seperti itu. Nah, Hmm. sekarang kondisinya sudah jadi tanah, sudah bagus seperti itu. Dengan tanah yang awalnya air sekarang udah jadi 5 hektar ini sudah jadi tanah yang siap dibangun begitu. Terus kok tiba-tiba ada yang menggugat saya, Pak Yudi ini bilang itu lahan dia loh. Gimana? Saya kan juga bukan nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau itu punya Pak Yudi. Taunya saya diberikan PL ini. Seperti itu. Ya, kalaupun Pak Yudi mau ngakuin itu punya Pak Yudi, yo, saya sih pada prinsipnya nggak ada masalah, Bu. Yang penting kan ada kos yang saya keluarkan di sana. Yang penting harganya cocok. Pak Yudi mau membeli itu senilai
usaha saya itu dibeli sama Pak Yudi senilai 50 miliar, ya saya nggak ada masalah. Silakan saja saya kembalikan ke Pak Yudi lagi barang itu gitu kan. Ini kan sebetulnya bukan kesalahan di saya. Saya cuma bekerja aja ini, Bu. Itu Bu, dari saya seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari kedua pihak. Saya melihat ada perbedaan persepsi mengenai bagaimana keputusan yang diambil dan komunikasi yang terjadi. Untuk itu, mari kita fokus mencari solusinya. Apakah ada usulan dari masing-masing pihak tentang bagaimana komunikasi dan pengambilan keputusan ke depannya yang dapat lebih transparan dan inklusif? Baik, setelah saya mendengar dari pernyataan dari Pak Anam sendiri, saya tidak berkeberatan dengan ganti rugi yang harus saya ya, keluarkan sebesar 50 miliar, tidak masalah. Pun kalau sana itu ada dendanya juga tidak masalah. Yang penting pada dasarnya apa yang jadi milik hak saya itu dikembalikan ke saya, terus bisa dilanjutkan eh, eh, apa namanya istilah itu seperti eh, kerugian yang saya alami dengan kesalahpahaman terhadap informasi yang ada, ini bisa diklarifikasi, eh, dan saya juga tidak berkeberatan dengan apa yang jadi keputusannya Pak Anam sendiri. Nah, baik, saya rasa begitu. Terima kasih, Bu. Oh, ya Bu, kalau boleh saya ini ngomong juga Bu ya. Saya rasa kalau sekedar 50 miliar oke aja kan itu biaya yang sudah saya keluarkan. Tapi kan itu lokasi strategis gitu Bu. Saya rasa nanti Pak Yudi juga perlu menemani saya ke BP Batam untuk ya saya juga dikasih lahan dong. Saya mau banget lahan di pinggir laut secara ini Batam gitu kan. Itu juga akan bernilai lebih lagi ke depannya gitu. Nanti kita buat kesepakatan itu, nanti kita lanjutkan ke BP Batam. Yang penting BP Batam mengokekan aja gitu, Bu. Kalau saya sih oke, yang penting kita bisa melanjutkan ini ke BP Batam. Mungkin itu yang perlu kita iniin, Bu. Apa BP Batam bisa ngasih saya lahan di sebelahnya Pak Yudi misalkan sama-sama pinggir laut gitu kan, atau lahan di mana gitu. Begitu, Bu. Oh, oke. Itu adalah langkah yang positif. Saya menyarankan agar kita menetapkan beberapa aturan dasar. Misalnya, setiap pertemuan dimulai dengan review agenda yang telah disepakati bersama. Lalu ada alokasi waktu khusus untuk setiap anggota menyampaikan pandangan dan usulan. Pencatatan dan tindak lanjut dari setiap keputusan yang diambil. Apakah kedua belah pihak sepakat dengan usulan tersebut? Ya, saya Ya, sepakat, Oke. ya, saya setuju. silakan, Bu. Oke, Silakan, baik. Bu, lanjutkan. Terima kasih atas komitmen kedua pihak. Saya akan merangkum kesepakatan kita hari ini dan mendistribusikan sebagai acuan pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada hal lain, mediasi ini saya anggap selesai. Semoga dengan adanya pertemuan ini, kerjasama kita ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik dan harmonis. Baik, terima Oke. kasih sebelumnya Pak Anam. Baik, Oke. baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak Yudi. Kita Ya, tunggu komitmennya dari Pak Yudi. Itu, baik, Bu ya. Oke. gitu ya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya ya. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih.